Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Umi Halwati, SOSI MAG, selaku dosen mata kuliah dakwah dan komunikasi lintas budaya, serta teman-teman yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 64 KPIC akan menyampaikan materi yang berjudul Tipe Dakwah dalam Komunikasi Lintas Budaya. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan terlebih dahulu dari anggota kami. Yang pertama ada Ahmad Mufaki Ulumul Asfiyah, yang kedua ada Fitriani Nurhaliza, yang ketiga ada Nuruddin, dan yang keempat ada Husnatulia Nuril Jannah. Ya, langsung saja ke pengertian dakwah dalam komunikasi antar budaya. Itu merupakan sebuah gerakan dakwah yang dilakukan oleh seorang dai kepada matmunya, di mana keduanya memiliki latar belakang budaya yang berbeda. Dari perbedaan inilah, seorang dai berusaha menjadikan keragaman budaya sebagai salah satu media dakwah, agar matmunya dapat mengintegrasi nilai-nilai Islam dalam kehidupan budaya mereka. Dakwah dalam komunikasi antar budaya bukanlah sekedar transformasi pesan yang bersifat verbal atau non-verbal dari seorang dai atau komunikator kepada mad'unya atau komunikan yang keduanya berlainan budaya. Akan tetapi, lebih dari itu, komunikasi yang dibangun dengan kesadaran bahwa budaya adalah realitas dalam kehidupan manusia yang lahir dari sebuah ide dan hati secara sadar yang tujuannya untuk kemaslahatan umat manusia. Berikutnya, tipe dakwah dalam komunikasi lintas budaya. Yang pertama, ada dakwah nafsiyah atau disebut juga dengan dakwah intrapersonal. Adalah dakwah yang berfokus kepada diri sendiri. Dakwah nafsiyah ini merupakan hubungan komunikasi antara jiwa seseorang dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai upaya untuk memperbaiki diri atau membangun kualitas dan kepribadian diri yang islami. Proses dakwahnya terjadi pada diri seseorang yang berdimensi personal dan harus menempati posisi awal dalam pembahasan dakwah Islamiyah. Selanjutnya tipe dakwah yang kedua, dakwah fardiyah atau disebut juga dakwah interpersonal adalah ajakan atau seruan ke jalan Allah yang dilakukan seorang dai kepada orang lain secara perseorangan dengan tujuan memindahkan matmu kepada keadaan yang lebih baik dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam proses dakwahnya, seorang dai berusaha lebih dekat mengenal matmu, membina persaudaraan dengannya karena Allah Subhanahu wa taala. Tipe dakwah yang ketiga, dakwah fi'ah adalah dakwah yang dilakukan seorang dai terhadap kelompok kecil dalam suasana tatap muka, bisa berdialog, serta respon mad'u terhadap dai dan pesan dakwah yang disampaikan dapat diketahui seketika. Yang termasuk dalam dakwah fi'ah diantaranya dakwah dalam lingkungan keluarga, sekolah atau madrasah, majelis taklim, pesantren, dan pertemuan atau majelis lainnya. Yang keempat, dakwah hizbiyah adalah proses dakwah yang dilakukan oleh dai kepada kelompok tertentu yang terorganisasi di mana jumlah mad'unya lebih banyak dari dakwah fi'ah. Yang selanjutnya nomor 5, dakwah ummah. Dakwah ummah adalah proses dakwah yang dilaksanakan pada mad'u yang bersifat massa atau masyarakat umum. Dakwah ini berlangsung secara tatap muka dan biasanya monologis, seperti ceramah umum atau tidak tatap muka seperti menggunakan media massa. Yang keenam, dakwah qobaliyah. Dakwah qobaliyah adalah proses dakwah yang dilakukan para dai kepada mad'u. Namun, antara keduanya berlainan suku, akan tetapi masih dalam satu kesatuan bangsa. Dakwah dalam ilmu komunikasi disebut sebagai komunikasi antar budaya, sehingga keduanya saling mempengaruhi satu sama lain. Yang ketujuh, dakwah syu'ubiyah. Dakwah level ini merupakan dakwah yang dilakukan seorang dai kepada mad'u yang berlainan suku, bangsa, dan budaya, namun tidak dalam satu wilayah bangsa. Dalam ilmu komunikasi disebut komunikasi internasional. Jadi, dapat disimpulkan bahwa menguasai medan dakwah sangat diperlukan oleh seorang dai.
Berkaitan dengan konteks ini, salah satu teori yang tepat digunakan oleh seorang dai untuk membaca realitas umat adalah teori medan dakwah. Teori ini didasarkan pada pengalaman dakwah para nabi dan rasul. Meskipun keadaan dan kondisi sosialnya berbeda dengan kondisi sekarang, namun secara substansial medan dakwah Rasul memiliki kesamaan dengan medan dakwah masa sekarang. Untuk itu, para dai dalam menggerakkan dakwah di lapangan harus cermat dalam memahami kondisi medan dakwah yang dihadapi. Sekian materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.